Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai update algoritma Google bernama Page Experience. Update ini baru aja dirilis beberapa hari yang lalu, oleh karena itu, penting banget buat kita bicarain. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang dirilisnya update terbaru Google, yaitu Page Experience. Update algoritma ini merupakan salah satu update algoritma yang paling lama ditunggu-tunggu gitu ya. Dari tahun kemarin, dari awal tahun, kita udah menunggu-nunggu update terbaru ini. Dan akhirnya setelah ditunda beberapa kali, akhirnya update ini dirilis juga. Nah, kapan dirilisnya? Nah, yuk kita masuk ke materinya. Nah, jadi penerapan algoritma Google Page Experience. Nah, algoritma Google Page Experience ini mulai diterapkan tanggal 16 Juli tahun 2021, 2 hari yang lalu. Nah, jadi masih hot-hot banget gitu. Bahkan mungkin beberapa teman-teman nggak sadar gitu kan, nggak merasakan apapun gitu. Padahal algoritma ini udah diberlakukan. Nah, proses penerapan perubahan ini dilakukan hingga akhir Agustus tahun 2021. Nah, bayangin ya teman-teman, dari pertengahan Juni, Juli, kemudian Agustus. Ini merupakan salah satu update yang cukup lama ya. Kalau teman-teman lihat, core update Juni tahun 2021 itu berlaku kalau nggak salah hanya 2 pekan. 2 pekan update-nya selesai. Nah, sedangkan ini 2 bulan lebih. Jadi 2 bulan setengah update-nya untuk diterapkan itu lama banget. Nah, kita nggak tahu gara-gara apa, tapi yang jelas salah satu update yang terlama menurut pengalaman saya. Nah, masalahnya apa? Kalau penerapan algoritma ini dilakukan secara pelan-pelan, artinya Google tidak melakukannya sekaligus, tapi pelan-pelan. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini akan lebih sulit untuk mendeteksi efeknya. Nah, bayangin, jadi teman-teman harus berjaga-jaga selama 2 bulan setengah. Nah, terus memantau ranking teman-teman, terus memantau traffic teman-teman untuk mengetahui pengaruh dari Google Page Experience ini. Ini seperti siksaan bagi para SEO ya. Jadi kita harus berjaga-jaga selama 2 bulan untuk memantau efeknya. Nah, rilis ini secara resmi diberitahukan oleh Google melalui akun Google Search Central di Twitter. Buat teman-teman yang udah mengikuti berita ini, pastilah udah tahu ya, udah tahu apa aja isi dari update terbaru ini. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, mari kita ulas sebentar ya. Kita ulas sedikit aja, nggak perlu lama. Karena pasti teman-teman udah beberapa kali mendengar ulasan ini. Oke, yang pertama tentu aja update yang terbaru ini adalah menyertakan Core Web Vital. Nah, Core Web Vital, buat teman-teman yang belum pernah dengar atau belum tahu sama sekali, teman-teman tinggal cari aja di YouTube apa itu Core Web Vital. Teman-teman pasti akan menemukan video dari saya, dari Projasa Web juga ya, tentang apa itu Core Web Vital. Kita udah ngebahas lumayan banyak pada video tersebut, sampai 19 menit. Oke, kemudian dari Core Web Vital itu ada 3 bagiannya, ada 3 hal yang dibicarakan dalam Core Web Vital. Ini saya bahas lagi lebih detail. Pertama itu largest contentful pane. Teman-teman juga bisa cari di YouTube, itu akan ketemu video dari Projasa Web juga. Kemudian yang kedua itu adalah first input delay, itu sama. Salah satu dari 3 metrik Core Web Vital, teman-teman bisa cari juga di YouTube. Dan terakhir itu adalah Cumulative Layout Shift. Nah, Cumulative Layout Shift ini memang mendapat perhatian lebih, sehingga diberi bobot penilaian yang cukup tinggi oleh Google pada Google PageSpeed Insight. Nah, selain itu, teman-teman untuk menambah wawasan, teman-teman juga bisa cari langsung di Google ya, mengenai largest contentful pane, teman-teman juga bakal menemukan tulisan dari Projasa Web. Kemudian ada juga first input delay. Apa itu first input delay juga bisa teman-teman cari, tentu akan menemukan juga tulisan saya ini. Dan terakhir itu adalah cumulative layout shift. Nah, pada 3 artikel ini saya udah bahas secara lebih detail dan seluruh materinya saya ambil dari dokumentasi Google sendiri ya. Sebisa mungkin saya usahakan semuanya bersumber dari Google agar setiap informasi yang teman-teman terima itu valid. Jadi bukan kira-kira, bukan kata si A, si B, tapi ini langsung dari Google-nya sendiri. Semoga aja informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Oke, itu yang pertama, Core Web Vital. Nah, kemudian selain itu, sinyal lain dari Page Experience itu ada kebergunaan seluler. Artinya
website teman-teman itu harus bisa dibuka dalam segala perangkat, mulai dari desktop sampai HP yang paling kecil gitu ya. Itu harus bagus atau harus enak dibaca oleh para pengguna. Yang kedua itu adalah masalah keamanan. Artinya ini udah masalah yang cukup lama ya dibahas oleh Google. Artinya halaman website teman-teman tuh nggak boleh ada masalah keamanan, mulai dari virus, kemudian celah keamanan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau halaman website teman-teman itu bermasalah dalam masalah keamanannya, maka pada browser Chrome itu akan dikasih warning. Di Firefox juga akan dikasih warning. Rata-rata kayaknya di browser-browser terbaru itu akan ada warning tentang masalah keamanan. Jadi harus dijaga teman-teman, harus dipantau terus-menerus. Dan warning itu bisa jadi terbaca oleh pengguna website teman-teman dan akhirnya pengguna itu males mengunjungi website teman-teman karena diduga tidak aman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penggunaan HTTPS. Artinya ini udah wajib ya. Wajib buat teman-teman untuk menggunakan HTTPS. Karena kalau teman-teman nggak pakai HTTPS pada website teman-teman, itu akan ada warning juga pada Chrome karena tidak dilindungi dengan HTTPS. HTTPS ini bisa didapatkan secara gratis ya kalau teman-teman pakai Let's Encrypt. Nah, silakan dicoba aja. Oke, selanjutnya itu adalah yang terakhir, pengalaman iklan. Artinya situs teman-teman tidak boleh menggunakan teknik periklanan yang mengganggu. Jadi tiba-tiba muncul iklan yang nggak bisa ditutup, jadi terpaksa diklik dulu baru bisa tertutup. Nah, itu kan bisa bermasalah ya. Artinya itu akan sangat mengganggu pengalaman pembaca website teman-teman. Nah, ini harus dihindari. Semua hal ini, termasuk Core Web Vital tadi, itu digabungkan semua sinyalnya dan menjadilah faktor ranking yang disebut Page Experience. Nah, faktor ranking Page Experience ini tentu aja menjadi salah satu dari ratusan faktor ranking yang dimiliki oleh Google. Kalau ada orang yang bilang, oh ini pengaruhnya dikit kok, nggak perlu heboh banget. Ya benar, pengaruhnya sedikit, tapi tetap ada pengaruhnya. Artinya kalau teman-teman nggak mengoptimasi Page Experience ini, tentu aja bisa berdampak pada website teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya sumber daya untuk mengoptimasinya, maka segera lakukan. Apalagi buat empat hal yang ini. Empat hal ini adalah sinyal yang udah lama banget dikeluarkan oleh Google. Artinya kalau teman-teman masih nggak bisa memenuhinya, ini bisa gawat banget, mulai dari HTTPS, kebergunaan seluler, keamanan, dan iklan. Jadi jangan sampai teman-teman main-main dengan masalah Page Experience ini. Nah, oke, itu 5 poin atau 5 sinyal untuk Page Experience. Nah, ini dia gambarannya. Nah, buat teman-teman yang belum mendalami kesemuanya ini, saya juga udah membuat banyak sekali konten, tinggal dicari aja di YouTube ada, di Google ada, tinggal dibaca juga dari berbagai situs yang lain ada banyak banget yang udah membahasnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi teman-teman tinggal cari aja. Oke, yang terpenting. Nah, ini kita masuk ke bahasan yang terpenting, yaitu adalah apa dampak dari Google Page Experience ini. Nah, ada banyak dampaknya. Yang pertama yaitu adalah top story tidak harus AMP. Nah, begitu Google Page Experience ini diterapkan, maka Google juga menerapkan sesuatu yang disebut top story yang tidak harus AMP. Kok dulunya kalau teman-teman mau masuk top story, itu kan teman-teman harus menggunakan AMP. Nah, kalau sekarang buat teman-teman yang udah Google Experience-nya udah tinggi, kemungkinan besar tidak perlu AMP lagi, bisa masuk ke top story. Nah, dengan catatan tuh ya, catatan tebal banget. Google Page Experience-nya harus tinggi nilainya. Paling enggak, nilai yang bisa teman-teman lihat itu adalah pada Google Page Speed Insight. Oke, itu mengenai top story. Yang kemudian itu adalah konten non-AMP itu bisa masuk ke Google News. Nah, ini juga salah satu perubahan yang dibuat oleh Google menyambut penerapan Google Page Experience ini. Jadi berbahagialah teman-teman yang pengen masuk dalam Google News tapi belum menggunakan AMP. Sekarang udah bisa banget. Nah, sekali lagi dengan catatan, Google Page Experience-nya memiliki nilai yang tinggi. Kemudian, yang ketiga itu adalah lencana AMP itu dihapus. Nah, ini juga keren banget ya. Kalau dulu kan kalau kita cari di Google itu ada lencana AMP yang seperti petir itu. Nah, kalau seperti petir itu kan kalau kita klik itu cepat banget karena dia AMP. Nah, kalau sekarang lencana petir itu akan dicopot. Karena apa? Karena memang kita udah nggak bisa ngebedain lagi ya antara AMP dengan page yang biasa. Karena
beberapa website itu udah menerapkan Google Page Experience yang baik sehingga mereka juga bisa diakses dengan cepat. Jadi AMP dikurangi keunggulannya. Nah, kemungkinan besar ada banyak yang bakal meninggalkan AMP nih ya, gara-gara update kali ini. Oke, yang selanjutnya itu adalah update terbaru ini hanya diterapkan untuk mobile. Artinya buat teman-teman yang mencari menggunakan perangkat seluler. Nah, buat teman-teman yang mencari pakai desktop, update ini nggak berpengaruh untuk saat ini. Nah, tapi Google berencana jika memang lancar penerapannya pada perangkat seluler ini, update Google Page Experience ini bakal segera dilakukan juga pada desktop. Oke, dan ini dampak yang terakhir, tentu aja yang paling kita cemaskan itu adalah pergeseran ranking atau perubahan ranking. Nah, tentu aja setiap update Google itu menyebabkan pergeseran ranking dan meningkat atau menurunnya itu tergantung dari kesiapan teman-teman. Kalau teman-teman siap menghadapi Google Page Experience ini dengan berbagai optimasi yang udah teman-teman lakukan, maka teman-teman bisa menikmati peningkatan ranking. Nah, tapi kalau memang teman-teman nggak bikin persiapan apapun, wah itu bisa gawat ya. Bisa jadi akibat dari Google Page Experience ini, website teman-teman justru terjun bebas. Dan terakhir, yang terpenting bahwa Google Page Experience ini bukanlah core update. Kalau teman-teman mengikuti video Projasa Web yang lalu, itu kan ada ya membahas mengenai Google Core Update. Apa itu Google Core Update? Nah, jadi Page Experience ini bukan termasuk Google Core Update. Nah, artinya dampaknya itu minimal, tidak berdampak luas. Nah, pengaruhnya juga terhadap ranking itu juga nggak terlalu besar. Jadi, teman-teman jangan terlalu bersemangat gitu ya. Karena memang pengaruhnya nggak terlalu besar. Nah, bahkan kemungkinan besar pengaruhnya itu lebih besar ketika update bulan depan. Update Juli Core Update. Nah, kita nggak tahu itu bagian mana yang diupdate, tapi yang jelas Google memperingatkan kita untuk bersiap-siap. Pada update Juli, itu akan terjadi perubahan yang cukup besar. Karena perubahan pada Juli itu mengcounter perubahan pada Juni bulan ini ya. Kan pada awal bulan Juni itu kan ada core update juga ya. Nah, bulan Juli itu seperti counternya. Nah, saya nggak tahu seperti apa detailnya, belum ada rilis dari Google. Nanti kalau udah ada rilis atau ada penjelasan yang lebih lengkap, kita akan bahas pada channel ini juga ya. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan atau masih ada bingung, silakan tanya aja di kolom komentar. Dari saya cukup segini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.